pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. Japan has today surrendered. Assalamualaikum. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bali yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak kedua orang tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kalau begitu, kita manfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tetapi ingat, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian hebat? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang. Kita tidak ingin merdeka atas nama Jepang. Maka dari itu, kita harus menolak segala bentuk-bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Benar, kata Bung Syahrir. Kemerdekaan adalah hak dan juga persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kita semua harus menuntut kepada Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikara dan Bung Saleh pergi ke rumah Soekarno untuk memberitahukan berita ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pemuda untuk merebut hak kekuasaan Jepang. Di hari yang sama, Syahrir, Hairul Saleh, Wikanda, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasional seperti Mohatta, Iwakusuma Sumantri, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar Jepang menyerah kepada sekutu melalui radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami, para pemuda, melaksanakan rapat tadi siang. Dan hasilnya adalah semua pemuda setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus berbicara dalam sidang rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita, bangsa Indonesia, harus merdeka atas usaha rakyat sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa bangkit dan memperolehkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manusia? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang suci. Kekuatan segelintir itu tak mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan Jepang yang kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ada pertumpahan darah? Bagaimana kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak berdiri di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu, kami mohon undur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda pun berpamitan kepada golongan tua dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita jangan gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan dengan matang agar tidak jadi sesuai yang kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang kembali berniat berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan bisa dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Lalu,
Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan. Mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Pada tanggal 16 Agustus 1945 tengah malam, golongan muda berkumpul di asrama Baperpi, Cikini nomor 71. Di sana, mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Waalaikumsalam. Ada apa? Saudara datang sepagi ini. Kami bermaksud membawa Anda dan Insinyur Soekarno menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar menjadi pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan juga anak Anda serta Bung agar keselamatan mereka terjamin. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Hal itu baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Ada apa, Bung? Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan menjamin kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Mereka berada di Rengas Dengklok. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam saat Soekarno dan rombongan tiba kembali di Jakarta. Mereka pulang sebentar, namun pikiran mereka terus tertuju pada satu misi krusial, merancang teks proklamasi. Tapi, di tengah intayan Jepang, di mana tempat yang benar-benar aman untuk melakukan ini? Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita perlu tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan membicarakannya di rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Mari kita pergi. Sudah datang semuanya, silahkan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Selama Anda sekalian berada di rumah saya akan menjamin keselamatan Anda semua. Jadi, silahkan masuk. Baiklah, di ruang mana kita dapat merumuskannya? Kalian dapat berdiskusi di ruang makan saya. Saya akan pergi beristirahat terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Bagaimana jika kalimat pertama dalam naskah proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang kita akan ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Lalu, siapa yang menandatangani teks proklamasi? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence America? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir di malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri.
Lalu, siapa yang menandatangani teks proklamasi? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Ya, baiklah, saya setuju. Tapi, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, ia mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Pada saat yang sama, Soekarno dan Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sebentar. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani Bapak di saat-saat yang nguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah Bu, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum punya bendera Pak, lantas bagaimana? Ya ampun Bu, Bapak sampai lupa bagaimana Ibu saja yang menjadikan bendera. Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain berwarna putih dan berwarna merah, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, bola bendera sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita beri nama saja benderanya Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Yang bagus ya, pusaka Sangsaka, warnanya merah putih, Sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun pidato nanti yang akan Bapak bacakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum kemerdekaan. Ada apa Bu memanggil saya ke sini? Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan menyuruh anak milik saya untuk mengibarkannya. Jaga ini baik-baik. Kalian mendapatkan kesempatan untuk mengibarkan bendera merah putih pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Oke. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Since